Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 1. Namun muatannya yaitu ganti ya ini. Hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, kita simak ya materinya berikut. Diperhatikan. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu minta kalian menyimak kedua gambar ini dan temukan perbedaannya. Gambar apa itu? Nah, di bagian vertebrata ini terdapat gambar seekor kelinci. Lalu di sebelahnya di bagian avertebrata terdapat gambar siput. Kira-kira apa ya perbedaannya ya? Ada yang tahu tidak? Secara kasat mata, kalau dilihat dari perbedaannya, kelinci itu larinya lebih kencang dibandingkan dengan si siput. Nah, kita tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa kira-kira? Nah, karena apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, karena kelinci termasuk hewan vertebrata yang pergerakannya lebih cepat dibandingkan dengan hewan avertebrata yang pergerakannya lebih sulit. Nah, sekarang kita simak ya materi di bawah ini. Nah, yang pertama ada hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, tulang belakang di sini maksudnya apa ya, Bu? Maksudnya di sini tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berderet panjang pada punggung mulai dari leher hingga ekor. Nah, fungsi dari tulang belakang ini adalah sebagai penyokong tubuh dan melindungi sistem tulang belakang. Sebagai hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang, pastinya mereka juga mempunyai ciri-ciri lainnya. Nah, yang pertama, 1. Mempunyai sistem pencernaan yang lengkap. 2. Mempunyai sistem peredaran tertutup. Peredaran darah di sini yang dimaksud. Yang ketiga, bergerak lebih cepat dan berukuran besar seperti kelinci itu tadi, bergeraknya lebih cepat ya. Kita lanjut ke klasifikasi hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces atau jenis ikan. Di sini semua jenis ikan, ada lumba-lumba, terus ikan koi, ikan mujair, ikan bandeng, semuanya ya yang termasuk jenis-jenis ikan. Lalu yang kedua ada amfibi. Amfibi di sini artinya yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contohnya di sini ada katak. Nah, yang ketiga yaitu ada reptil. Reptil adalah hewan melata dan merayap. Di sini Ibu mengambil contoh ular dan cicak. Nah, yang keempat yaitu ada aves. Aves itu adalah hewan bersayap. Dan Ibu mengambil contoh ayam serta burung. Nah, yang terakhir ada mamalia. Mamalia adalah hewan beranak atau vivipar yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, di sini Ibu mengambil contohnya kambing dan sapi. Selain itu banyak sekali ya hewan vivipar. Nah, kita lanjut ke hewan avertebrata. Hewan avertebrata ini adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi kalau vertebrata itu tadi mempunyai tulang belakang dan sekarang beralih ke avertebrata. Kata A di sini awalan A. Awalan A sebelum vertebrata ini artinya tidak. Jadi kalaupun kalian susah membedakan, di sini gampang sekali kata kuncinya. A itu artinya tidak, berarti bukan vertebrata, bukan. Berarti tidak memiliki tulang belakang.
Nah, ciri-cirinya apa saja hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Yang pertama, bergerak lebih lambat dan ukurannya kecil. Seperti yang Ibu contohkan tadi. Yang bergerak lebih lambat tadi di pertama hewan siput, ya. Siput atau keong tadi. Dan ukurannya lebih kecil. Coba kalian bandingkan tadi. Siput dan kelinci ukurannya lebih besar mana? Pasti jelas lebih besar kelinci. Dan siput ukurannya lebih kecil. Yang kedua, sistem peredaran darahnya terbuka. Kalau yang vertebrata tadi sistem peredaran darahnya tertutup. Ini kebalikannya ya, lawannya. Lalu yang ketiga, memiliki sistem pencernaan sederhana. Nah, dibandingkan yang vertebrata, sistem pencernaannya lengkap. Kalau yang ini hanya sederhana. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi hewan avertebrata. Jenis dan contohnya. Yang pertama ada moluska. Moluska itu adalah hewan lunak. Nah, lunak di sini bahasa Jawanya empuk ya. Contohnya ada siput seperti yang Ibu contohkan di awal tadi. Lalu ada cumi-cumi. Nah, yang kedua ada vermes atau cacing. Ibu mengambil contoh cacing tanah atau cacing pita. Yang ketiga ada hewan berkulit duri. Contohnya yaitu landak. Kalian tahu landak kan? Nah, di sini ada gambar landak. Yang ketiga, yang keempat ada hewan beruas. Contohnya kecoa, serangga. Yang terakhir yaitu hewan berpori. Contohnya di sini ada terumbu karang. Nah, itu tadi materi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita tetap semangat ya, yang penting.